Pak Hermansyah, saya minta Pak Hermansyah, saya minta Pak Hermansyah, apa pendapat Pak Hermansyah tentang keterangan Abah tadi? Pendapat atau berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya saya sama dalam kasus pendapat mengenai fake itu, chats itu adalah bukan fake chat, jadi asli. Tapi yang seharus saya garis bawahi adalah chat itu asli tapi palsu. Apa itu? Jadi kalau kita definisikan chat itu asli tapi palsu, sepertinya ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, si pemilik account, untuk melakukan chatting. Jadi di dalam nanti ini saya bawakan beberapa suatu slide bagaimana seorang hacker dia bisa mensimulasikan di kiri itu adalah victim yang target, dia bicara dengan sebelah di B, lalu si hacker akan punya suatu sistem mekanisme yang menyerang, attack dari sisi level signaling. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit di SS7 signaling. Yang dilakukan oleh seseorang yang asli tapi palsu ini adalah melakukan pengalihan verification code. Jadi verifikasi dari WhatsApp. WhatsApp itu punya kelemahan dari sisi verifikasi karena dia tidak mengenal IMSI-IMEI atau handphone SIM card yang pairing atau embed di dalam akunnya. Jadi artinya kalau seseorang ingin melakukan attack atau cloning WhatsApp, dia cukup mengirimkan kode ke nomor tertentu. Sebenarnya handphone yang target ini dilarikan ke forward, bisa call atau SMS ke handphonenya si hacker itu sendiri. Jadi artinya kita tidak berbicara mengenai security dari WhatsApp karena itu sangat canggih ya, sampai sekarang susah di decrypt. Tapi yang terjadi adalah kelemahan WhatsApp dimanfaatkan oleh seseorang untuk menggunakan WhatsApp account orang lain dengan teknologi intercept. Ada beberapa teknologi, salah satu yang saya bawakan adalah teknologi SS7 signaling. Ini saya kutip dari Forbes.com, jadi majalah Forbes. Ini dibikin oleh orang Israel, ada produk dari Israel secara tahun ini akan mengubah cara pandang kita tentang apa yang namanya penyadapan, Pak Karni. Kenapa? Karena SS7 signaling ini dilakukan oleh produk dari Israel ini, mereka namakan Unlimited Intercept System. Dia bisa melakukan penyadapan di seluruh dunia. Jadi dia jual perangkat ini $20 juta, bisa dicek di website, dan dia bisa klaim secara promosi, we can hack people all in this planet. Jadi siapapun di dunia ini bisa di-hack. Artinya akibatnya verification code WhatsApp, siapapun, Bang Karni punya WhatsApp, kalau saya punya alat ini, saya bisa pindahkan verification code ke handphone saya, maka saya berperan jadi Pak Karni dan saya bisa WhatsApp kemanapun. Kalau Pak Karni punya foto porno Pak Karni akan saya sedot ke HP saya karena saya berkelakuan atau seperti akunnya Pak Karni, maka saya bisa chat ke orang lain, maka WhatsApp saya itu asli tapi bukan Pak Karni melakukan. Nah, seperti keterangan Mbak polisi, kalau itu terjadi, walaupun saya punya WhatsApp ke istri, sedangkan diambil alih oleh orang lain, maka WhatsApp itu menjadi berbahaya untuk saya. Itu. Jadi, teknologi tingkat penyadapan ini sangat berbahaya dan sekarang ini sudah terjadi. Ini di level yang paling canggih saat ini. Dan ini kita harus aware karena siapapun dari pejabat, mungkin hingga presiden, jika dilakukan seperti ini, cara pengambil alihan seperti ini, itu
akan menjadi mudah. Seseorang bisa mengambil akun siapapun. Dan kalau misalnya Habib Rizik dengan kasus seperti ini dipidanakan, ini akan banyak orang bisa seperti Habib Rizik dipidanakan karena adanya teknologi seperti ini. Bagaimana teknologi itu bisa mengambil akun WhatsApp orang lain. Satu lagi Bang Karni, WhatsApp tidak mengenal apa yang namanya SIM card. WhatsApp tidak mengenal adanya handphone. Saya kalau punya laptop cukup pakai laptop, kita juga bisa kan menginstal WhatsApp di laptop itu. Yang paling penting apa? Verifikasi dari kode dari WhatsApp. Nah, kalau verifikasi WhatsApp itu di hack atau di intercept, itu akan menjadi berbahaya. Nah, kalau tadi saya bicara Pak, intinya Pak, Anda mau mengatakan bahwa ini di intercept? Iya. Nah, kalau chattingnya, jadi di intercept kode dari chatting, iya, kodenya. Akibatnya chattingnya ini pindah ke seseorang, orang lain yang melakukan chatting. Anda juga jadi saksi di BAP? Belum. Oh belum. Tapi Anda nanti akan jadi saksi dari pihak tersangka. Ya insya Allah, tapi belum tahu. Nah, satu lagi Pak. Tergantung Bapak itu. Satu lagi Pak Karni. Jadi asli tapi palsu menurut saya. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa saya bilang semua orang bisa melakukan? Tadi saya bilang ini ada produk, saya kebetulan lagi sejak 2012 menyelidiki yang disebut intercept alat atau IMSI catcher atau stingray ini. Alat ini bisa dengan mudah didapatkan dengan harga di bawah $10.000. Bayangkan kalau saya udah punya alat ini, saya bisa mengintercept satu ruangan ini, saya bisa ambil dan saya bisa seenaknya ambil alih. Itu akan sangat berbahaya dan bisa dilaporkan ke orang lain. Udah terjawab ya. Ada itu lebih dari polisi kalau nyuruh orang. Itu benar nggak? Jangankan tersangka, saksi aja ngaku gitu. Pak apa gimana di keterangan Pak Irwansyah? Ada beberapa hal yang saya perlu komentari. Kalau tadi misalnya kita bilang itu mengenai untuk membuat fake chat itu dilakukan oleh hacker, come on. Kita jangan nembak kucing pakai sniper. Ya sambit aja sama makanan juga kabur. Ya untuk melakukan fake chat tidak butuh hacker. Tidak butuh ilmu apa-apa, cukup mendownload, kemudian dia aplikasinya. Anak kecil juga bisa mendownload, sekarang juga di-download, di-install bisa. Cuma sebentar sudah bisa. Ya, itu. Jadi ini jangan sampai ke arah yang hacker kayaknya wah ini luar biasa. Ini hanya suatu salinan komunikasi yang dibuat di dalam dari satu perangkat. Di mana bukti apakah itu fake atau tidak nanti dibuktikan di pengadilan. Di situ kita lihat dari konten ini saja nanti bisa buktikan ya apakah bukti saya nanti akan bisa menyalahkan satu pihak atau pihak yang lain. Dari sana bisa kelihatan apakah itu fake apa enggak. Nggak usah ngomong jauh ya sampai ke hacking, ini nggak sampai ke hacking. Kemudian mengenai SS7 itu sudah dari tahun 1975 bukan baru sekarang-sekarang. Iya, itu sudah mulai dibangunnya dianalisa udah dari tahun dulu dan itu bukan untuk melakukan interupsi. Kalau komunikasi yang ada ini sekarang dibilang dari pakai SS7, nggak akan kelihatan tuh yang namanya foto Habibnya di sini, kemudian ada chatting, nggak kelihatan. Yang ada adalah komunikasinya, dia mengintrusi komunikasi ini. Dan kalau dia berhasil mengintrusi tersebut, ya kemudian ke WhatsApp dengan angka hanya 10.000 US, mendingan ngancam WhatsApp. WhatsApp itu sekarang salah satu dimiliki oleh Facebook, ya. Itu ngancam WhatsApp aja. Oh ya saya minta jangankan 10.000, 10 juta pun dibayarin sama WhatsApp kalau memang mampu membongkar. Ngapain ecek-ecek pakai jual 10.000, gitu loh. Ya. Nah kita bisa lihatnya, jadi juga harus diperhatikan jangan sampai seolah orang melihatnya wah ini sesuatu yang besar kemudian jadi ancaman. Saya juga khawatir nanti masyarakat Indonesia jadi ngeri, wah ini semua bisa jadi korban. Baik, ya. Baik. Ada mau nambahin? Saya mau menanggapi ya. Saya kira Pak Abimanyu tidak mengerti apa yang saya bicarakan ya. Pertama, saya tidak bicara fake chat itu terlalu mudah.
Ya. Yang kedua saya berbicara mengenai bagaimana seseorang mengambil kode verifikasi dari WhatsApp orang lain. Apa teknik yang dilakukan? Itu salah satunya ada IMSI catcher yang dilakukan adalah suatu buah handphone, dia akan masuk ke BTS lain, satu BTS fake. Nah di BTS fake inilah nanti dia akan mengirimkan atau dikirimkan SMS. Jadi ada device. Nah yang dilakukan yang dimaksud saya tadi itu adalah verification code-nya, bukan dari WhatsApp-nya. Jadi kalau Pak Abimanyu punya WhatsApp, saya punya IMSI catcher atau dengan SS7 interrupts ini, saya bisa alihkan forward call atau SMS handphone Pak Abimanyu ke handphone saya. Nah, verification code SMS bukan WhatsApp. SMS bukan WhatsApp. Bukan. Pak Abimanyu saya mengerti. SMS verification code WhatsApp itu pakai SMS dan pakai call. Gimana sih Pak? Bukan SMS-nya. Kalau Pak Abimanyu install WhatsApp, kan verifikasi code dikirimkan berupa SMS. Buktikan. Saya kira dua-dua kita udah dengar. Enggak, saya mau tutup dulu. Pemirsa, yang satu bilang yang satu lagi tidak ngerti, yang ini bilang sebenarnya saya dua-duanya saya nggak ngerti. Mudah-mudahan pemirsa ngerti. Kita lihat sejenak.